Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak minggu lalu sudah terima rapot? Sudah ya? Oke, berarti minggu ini anak-anak sudah mulai liburan nih. Nah, tapi walaupun liburan, anak-anak masih tetap semangat ya untuk mendengarkan Impact Kids. Ibu mengucapkan selamat ya. Kemarin sudah terima rapot. Hasilnya bagaimana? Bagus-bagus semua? Ya, Ibu berharap semua baik ya. Yang nilainya masih kurang, nanti kita berusaha kembali ya, berusaha lagi supaya tahun depan bisa lebih baik lagi. Yuk anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan yang sudah menyertai anak-anak hari demi hari, terlebih Tuhan sudah menyertai mereka selama 1 tahun mereka belajar. Terima kasih kalau Tuhan yang sudah menyertai mereka pada saat mereka belajar, pada saat mereka belajar online maupun pada saat mereka belajar di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang memimpin dan Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang penyertaan Tuhan ya. Diambil dari Yosua 10 ayat 1 sampai 43. Anak-anak, ini ayatnya cukup panjang. Nanti anak-anak bisa baca sendiri ya. Semua dari ayat 1 sampai 43. Dari Yosua 10 ayat 1 sampai 43. Anak-anak masih ingat siapa itu Yosua? Ya, betul. Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Jadi, setelah Musa mati, Tuhan menunjuk Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak, Yosua ini adalah seorang yang berani. Ya, dia tidak takut dan dia tetap optimis ya, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan ya. Anak-anak masih ingat bagaimana Yosua dan Kaleb diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan ya. Dan Yosua dan Kaleb membawa kabar kepada Musa bahwa mereka yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka untuk merebut tanah Kanaan. Nah, setelah itu, setelah Musa mati, Allah juga tetap menyertai Yosua ya. Yosua memimpin bangsa Israel untuk melewati dasar sungai yang kering ya, sebelum mereka menyeberangi Laut Teberau. Ada lagi bagaimana tembok Yeriko juga diruntuhkan dengan cara yang sangat ajaib ya. Nah, pada saat itu ya, Yosua sedang bertempur ya. Kalau kita baca ya, judulnya adalah pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Nah, pada saat itu Yosua menaikkan sebuah doa kepada Tuhan. Nah, dalam peperangan itu, Yosua berdoa supaya matahari dan bulan berhenti beredar, sehingga hari itu anak-anak lebih panjang dari biasanya dan memungkinkan bagi bangsa Israel untuk berperang dan mengalahkan musuh. Kalian bisa baca nih dari Yosua 10 ayat 13 sampai 14. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Wah, waktu ibu baca ayat ini ya, wah keren banget ya. Yosua bukan punya pengharapan yang besar kepada Tuhan, tapi dia juga punya iman yang besar ya. Dia meminta supaya
Dia memerintahkan supaya matahari dan bulan pun untuk berhenti beredar. Wah, dan betul ya, matahari dan bulan pun berhenti beredar sampai musuh-musuh pun kalah. Nah, ternyata bukan hanya itu saja. Allah pun menurunkan hujan batu ya untuk membantu bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Wow, keren sekali ya anak-anak. Ternyata Tuhan sering kali ya bekerja di luar pikiran manusia. Coba kalian pikir, bagaimana mungkin ya matahari berhenti? Ya, bagaimana mungkin bisa ada hujan batu yang turun dari langit? Nah, anak-anak, mungkin dalam zaman sekarang kita juga pernah mendengar ya, ada kesaksian-kesaksian ya dari orang-orang yang selamat dari bencana atau kecelakaan. Nah, mungkin kalau dalam pikiran kita, wah seharusnya orang itu gak akan selamat nih ya. Tapi dalam kenyataannya, orang itu ternyata selamat ya. Walaupun mungkin ditimpa bencana yang sangat besar, yang sangat hebat ya. Nah, ini menegaskan bahwa ada tangan yang tidak kelihatan yang sedang bekerja ya. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi ya, Tuhan akan membantu dan menolong kita ya. Dan Tuhan memang benar ya anak-anak, Tuhan sering bekerja melampaui akal sehat manusia, seperti apa yang terjadi di dalam kitab Yosua. Nah anak-anak, dalam kehidupan kita ya, kita sering mengalami persoalan hidup ya. Bagaimana kita menyikapinya? Oke anak-anak, kita tidak boleh gentar ya, kita tidak boleh takut ya, sebab kita yakin bahwa Allah selalu ada di pihak kita, bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Nah, kalau kita baca dari Roma 8 ayat 31, kita bisa baca, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, kita mau pegang janji Tuhan bahwa Allah selalu akan menyertai kita, bahwa ada tangan Tuhan yang tidak terlihat ya, yang selalu memberi kita pengharapan, yang selalu memberi kita kekuatan, perlindungan, dan damai sejahtera ya. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menyertai kami melalui tangan-tangan yang tidak terlihat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa supaya kami boleh terus berpegang teguh pada Tuhan, supaya kami memiliki iman yang besar seperti Yosua, memiliki pengharapan yang kuat, dan kami tidak goyah Tuhan, karena kami tahu jika Allah ada di pihak kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai anak-anak pada saat anak-anak liburan, pada saat anak-anak juga akan mengikuti mungkin sekolah Injil liburan di gereja masing-masing atau retreat. Tuhan yang menyertai dan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye. Impact Kids.